Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Priani, saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, teman-teman, di video kali ini Eka ingin membahas sedikit banyaknya tentang anak berkebutuhan khusus dan ketunaan. Nah, untuk itu Eka ingin sedikit dulu membahas tentang ABK. Nah, apa itu ABK? Anak berkebutuhan khusus. ABK itu sendiri adalah anak yang memiliki kemampuan fisik yang tidak seperti anak pada umumnya. Mereka itu memerlukan perhatian khusus baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nah, untuk pertumbuhan fisiknya dan mental, mereka itu mempunyai ketertinggalan dibandingkan anak normal biasanya. Nah, spesifikasi tersebut ada karena memiliki berbagai hambatan dalam pertumbuhannya dan memiliki karakteristik yang khusus berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, untuk ABK itu sendiri ada 8 macamnya ya teman-teman. Nanti kita akan membahas salah satu aja dari ABK itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan teman-teman untuk macam ABK itu sendiri atau jenisnya itu ada 8 ya. Yang pertama ada anak tunanetra, yang kedua tunadaksa, yang ketiga anak tunarungu, yang keempat ada anak tunagrahita, kelima ada anak tunalaras, yang keenam ada autisme, yang ketujuh ada anak disabilitas learning, yang termasuk di dalamnya ada disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Dan yang terakhir itu ada anak cerebral palsy. Nah, untuk di video kali ini Eka ingin membahas salah satu materi tentang anak tunarungu. Mari kita bahas. Untuk di video kali ini Eka ingin membahas salah satu materi tentang anak tunarungu. Mari kita bahas. Nah, pengertian anak tunarungu menurut para ahli yaitu menurut Purnama Sari Soma dan Tati Herawati pada tahun 1997 di halaman 27 menyatakan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang mengakibatkan ketidakberfungsiannya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupan kompleks. Dan tunarungu itu sendiri adalah istilah yang merujuk pada kondisi ketidakfungsian pendengaran atau telinga seorang anak. Nah, kondisi ini menyebabkan mereka mengalami hambatan atau keterbatasan dalam merespon bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Nah, bagi anak tunarungu, kita bisa memberikan suatu layanan pendidikan yang spesifik yang terletak pada pengembangan persepsi bunyi dan komunikasi. Menurut Hallan dan Kaufman, pada tahun 1988 menyatakan bahwa ada 3 pendekatan umum dalam mengajarkan komunikasi pada anak tunarungu. Yang pertama yaitu auditory training, yang kedua ada speech reading, dan yang ketiga adalah Singlish dan finger spelling. Nah, untuk cara mendeteksi gangguan pada pendengaran untuk bayi, biasanya dilakukan permainan bunyi. Bisa berbentuk suara batuk, suara kaleng-kaleng yang diadukan, atau suara tepuk tangan, dan sebagainya. Bayi normal akan memberi respon terhadap bunyi. Bisa dengan mengedipkan mata, atau menggerakkan tangan, atau mimik wajahnya yang berubah. Berhenti menghisap ASI atau botol susu, dan terkejut saat bereaksi dengan mengangkat kaki gitu. Nah, untuk yang kedua itu biasanya kalau bayi yang udah besar merespon dengan tengokan gitu. Dia menoleh kepala ke arah bunyi tersebut. Nah, minimal dia mencari sumber bunyi tersebut ada di mana gitu, sehingga bayi itu normal pendengarannya, tidak terganggu. Dan untuk tanda-tanda yang yang
menderita gangguan pendengaran pada bayi itu biasanya bayi tidak merespon. Jika sudah 3-4 bulan tidak ada responan, maksudnya ketika kita memanggil namanya bayi tersebut tidak melakukan reaksi atau tidak. Nah, untuk cara mendeteksi gangguan pada pendengaran untuk bayi, biasanya dilakukan permainan bunyi. Bisa berbentuk suara batuk, suara kaleng-kaleng yang diadukan, atau suara tepuk tangan, dan sebagainya. Bayi normal akan memberi respon terhadap bunyi. Bisa dengan mengedipkan mata, atau menggerakkan tangan, atau mimik wajahnya yang berubah. Berhenti menghisap ASI atau botol susu, dan terkejut saat bereaksi dengan mengangkat kaki gitu. Nah, untuk yang kedua itu biasanya kalau bayi yang udah besar merespon dengan tengokan gitu, dia menoleh kepala ke arah bunyi tersebut. Nah, minimal dia mencari sumber bunyi tersebut ada di mana gitu, sehingga bayi itu normal pendengarannya, tidak terganggu. Dan untuk tanda-tanda yang untuk tanda-tanda gangguan pendengaran pada bayi itu biasanya yang pertama, bayi tidak merespon terhadap suara pada saat 3-4 bulan, dan bayi tidak mengatakan kata-kata pendek seperti ma, ba, pa gitu, atau ketika kita memanggil namanya bayi tidak ada respon sama sekali. Dan yang ketiga itu bayi tidak bisa meniru suara apa yang kita ajak bicara gitu. Misalkan kan ketika ibu dan anak, bayi dan ibu, biasanya ibu tuh nah atau apa, dan anak itu tidak merespon, berarti itu ada gangguan terhadap bayi tersebut. Maka kita sebagai orang tua itu harus mengenali bagaimana cara tindak melanjutinya untuk supaya. Nah, untuk tanda-tanda gangguan pendengaran pada bayi itu biasanya yang pertama, bayi tidak merespon terhadap suara pada saat 3-4 bulan, dan bayi tidak mengatakan kata-kata pendek seperti ma, ba, pa gitu, atau ketika kita memanggil namanya bayi tidak ada respon sama sekali. Dan yang ketiga itu bayi tidak bisa meniru suara apa yang kita ajak bicara gitu. Misalkan kita mengajak bicara bayi kita, dan bayi tidak meniru sama sekali suara apapun yang kita buat. Nah, itu dipastikan bahwa bayi tersebut memiliki gangguan pendengaran. Dan penyebabnya itu biasanya pada saat kehamilan atau dalam kandungan yang disebut prenatal, atau pada saat kelahiran atau persalinan perinatal, atau pada saat persalinan postnatal. Nah, untuk cara mencegah dan mengatasinya itu adalah orang tua mengenali gangguan pendengaran seorang anaknya. Misalkan kita mengajak bicara bayi kita, dan bayi tidak meniru sama sekali suara apapun yang kita buat. Nah, itu dipastikan bahwa bayi tersebut memiliki gangguan pendengaran. Dan penyebabnya itu biasanya pada saat kehamilan atau dalam kandungan yang disebut prenatal, atau pada saat kelahiran atau persalinan perinatal, atau pada saat persalinan postnatal. Nah, untuk cara mencegah dan mengatasinya itu dengan melakukan screening. Yang screening itu bertujuan untuk menemukan kasus gangguan pendengaran sedini mungkin. Dengan demikian, seseorang yang melakukan screening pada saat bayi baru lahir atau prasekolah dan saat anak sedang bersekolah, diharapkan seseorang anak yang mengalami cacat dengar dapat dibatasi akibatnya. Maksudnya seseorang anak yang mengalami gangguan pendengaran dapat dicarikan jalan terbaik untuk pendidikan dan perkembangan anak tersebut dengan melakukan screening. Yang screening itu bertujuan untuk menemukan kasus gangguan pendengaran sedini mungkin. Dengan demikian, seseorang yang melakukan screening pada saat bayi baru lahir, prasekolah, maupun pada anak saat sedang bersekolah diharapkan seseorang anak yang memiliki gangguan pendengaran dapat dicarikan jalan terbaik untuk
pendidikan dan perkembangan anak tersebut. Dan biasanya itu screening dimulai pada pemeriksaan sejak usia 2 hari. Nah, untuk selanjutnya Eka akan membahas klarifikasi anak tunarungu. Nah, klarifikasinya itu ada 3, yaitu anak tuli, anak kurang dengar, dan klarifikasi dengan melakukan screening. Yang screening itu bertujuan untuk menemukan kasus gangguan pendengaran sedini mungkin. Dengan demikian, seseorang yang melakukan screening pada saat bayi baru lahir, prasekolah, maupun pada anak saat sedang bersekolah diharapkan seseorang anak yang memiliki gangguan pendengaran dapat dicarikan jalan terbaik untuk pendidikan dan perkembangan anak tersebut. Dan biasanya itu screening dimulai pada pemeriksaan sejak usia 2 hari. Nah, untuk selanjutnya Eka akan membahas klarifikasi anak tunarungu. Untuk klarifikasi anak tunarungu dibagi menjadi 2, yaitu klarifikasi umum dan khusus. Yang pertama itu di klarifikasi umum, the deaf atau tuli. Yang kedua hard of hearing atau kurang dengar. Nah, untuk klarifikasi anak tunarungu itu dibagi menjadi 2 dan masing-masing juga memiliki 2. Yang pertama, klarifikasi umum ada the deaf atau tuli yang menyandang tunarungu berat dan sangat berat dengan tingkat ketulian di atas 90 dB. Untuk hard of hearing atau kurang dengar yaitu penyandang tunarungu yang ringan atau sedang dengan tingkat ketulian 20-90 dB. Nah, untuk klarifikasi khususnya ada tunarungu ringan dan tunarungu sedang, tunarungu berat maupun tunarungu sangat berat. Banyak banget. Nah, untuk klarifikasi anak tunarungu itu dibagi menjadi 2, ada klarifikasi umum dan klarifikasi khusus. Untuk klarifikasi umum sendiri ada the deaf atau tuli yang tingkat ketuliannya itu sangat berat. Nah, untuk hard of hearing atau kurang dengar yaitu penyandang tunarungu ringan ataupun sedang. Nah, untuk klarifikasi khususnya itu terbagi menjadi 4, ada tunarungu ringan, tunarungu sedang, tunarungu berat, dan tunarungu sangat berat. Dan itu sama sekali tidak mendengar ya, meskipun mungkin dipakai alat mendengar tapi masih susah untuk mendengar gitu kan. Untuk karakteristik anak tunarungu sendiri itu ada banyak ya. Yang pertama dari segi fisiknya itu jalannya tuh kaku dan agak membungkuk. Nah, untuk segi bahasa tuh dia nggak terlalu banyak kosakata karena dia sulit untuk mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik atau bahasa sehari-hari yang biasanya terpakai, namun karena kesulitan pendengaran jadi memiliki keterbatasan dari kata bahasanya gitu, tata bahasanya yang kurang teratur juga. Nah, untuk kemampuan intelektualnya itu normal pada dasarnya, cuman ya karena dia memiliki keterbatasan pendengaran jadi kosakata yang sedikit itu mengakibatkan mungkin sedikitnya kemampuan intelektual gitu. Nah, untuk sosial emosionalnya tuh biasanya mereka tuh merasa curiga dan sering terjadi kelainan fungsi pendengaran karena mungkin ya kalau teman-temannya sedang ngobrol di depan dia terus dia tidak diajak bicara. Nah, itu dia tuh sangat merasa cemas gitu, curiga bahwa dia diomongin sama temannya atau gimana gitu karena keterbatasan dalam pendengarannya itu. Jadi teman-teman ketika mempunyai teman yang kurang pendengarannya, tolong jaga banget perasaannya karena orang yang seperti itu tuh butuh perhatian khusus karena ketidakmampuan dia mendengar itu sangat kadang menyakitkan lah. Kadang kita cuman nggak sadar gitu, nggak dengar gitu karena emang lagi fokus aja, teman-teman suka budek atau gimana. Itu kayak gitu tuh ungkapan yang tidak boleh dilakukan kepada sesama teman gitu atau pada siapapun karena menyakiti perasaan orang itu tidak baik ya. Cara untuk berbicara kepada tunarungu itu biasanya ada yang memakai isyarat.
Nah, sedikit banyaknya Eka ingin memberitahu kepada teman-teman dari ejaan dari A sampai Z. A itu seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G, gimana ya, lupa. G, terus H, I, J, K-nya lupa guys. K, L, M, N, O, P, Q, gimana sih gini, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Bentar. Y. Gimana ya, lupa guys. Z. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Eka harus mulai belajar lagi karena ada Eka kehilangan memori. Baik teman-teman, sedikit banyaknya itu Eka belajar kemarin yang karena ketidakdipakaian jadi lupa. Nanti Eka akan belajar lagi teman-teman. Mohon maaf sebelumnya jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah mau menyaksikan video ini. Semoga sedikit banyaknya video ini bermanfaat buat teman-teman, menambah wawasan dan serta menambah keilmuannya. Dan untuk itu Eka sangat berterima kasih kepada teman-teman yang udah nonton, like, dan share video Eka. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bersemangat. Jangan lupa syukur dan agar kita selalu diberi kebahagiaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam olahraga. Sampai jumpa.